Pace bene, ada berita tentang Paus ini yang beberapa hal kita katakan keliru, salah dia. Barangkali disengaja juga supaya menarik perhatian. Gambar di kiri ini saya ambil dari satu media sosial dan banyak sekali yang berkabar tentang cara yang sama. Pope Francis has approved priests to bless same-sex couples. Ada dokumen baru muncul dan sebenarnya dokumen itu bukan dari Pope Francis, bukan dari Paus itu yang terbaru ini. Itu saja sudah salah. Bahwa dia mendengarkannya, ya, tetapi dokumen itu ditulis oleh kementerian, boleh dikatakan, dikasteri untuk ajaran iman. Yang kemudian bukan same-sexnya yang diberkati, tetapi orangnya. Dan setiap orang berhak mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu ide utamanya. Nah, kita mau melihat beberapa nomor yang bisa meluruskan pemikiran yang barangkali ada keliru ya. Tapi di awal ini, mana tahu ada yang mau pergi buru-buru dari video ini, saya mau katakan gereja tidak berhak, bukan soal mau tak mau, tapi tak berhak mengubah konsep perkawinan yang adalah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada haknya. Karena itu tidak ada same-sex couples sebagai satu sakramen, sebagai sebuah pernikahan. Tidak ada itu. Tapi faktanya tidak ada surat ini sudah terjadi. Nah, justru surat ini membongkar manusia dari kemunafikan kita. Kan banyak misalnya orang Indonesia yang pergi keluar supaya bisa berhubungan same-sex gitu ya. Mana gereja siapa yang vokal berbicara tentang ini? Malah sebaliknya. Banyak gereja-gereja yang bukan Katolik yang memberkati atas nama gereja, tapi gerejanya terjadi itu di Eropa, di Amerika. Mudah-mudahan tidak kemudian berkembang di Asia, Afrika. Nah, saya mau mengambil beberapa poin dari dokumen itu, pantas untuk diingat. Nomor 20. Orang yang meminta berkat menyatakan diri bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidupnya. Jangan-jangan ada pasangan yang sudah hidup bersama, sudah biasa begitu kulturnya. Ingin bertobat dan dia meminta berkat. Mengapa tidak bisa? Contoh. Nah, makanya banyak kasusnya. Tetapi orang ini yang meminta berkat, diberi berkat. Tapi nanti akan kita bahas soal apa kata-katanya. Hati-hati para kaum tertabis. Bagaimana cara memberi berkatnya? Hati-hati kaum tertabis. Agar jangan sampai orang banyak menduga dan bingung. Ini kok diberkati? Orangnya. Itu ide pokoknya. Sekali lagi, sebenarnya surat ini bukan merumuskan sesuatu yang baru, tapi revolusioner sejak semula. Kita semua membutuhkan berkat, bahkan dalam kedosaan kita. Nah, orangnya meminta berkat. Oke. Nomor 30 ini menarik. Tidaklah tepat ini ditulis dalam surat itu, tetapi dikutip dari pernyataan Paus. Tidak tepat bagi keuskupan, konferensi uskup, atau struktur gereja lainnya untuk terus-menerus dan resmi menetapkan prosedur-prosedur atau ritual untuk segala macam hal. Apa maksudnya ini? Faktanya, sudah banyak gereja yang karena tak taat di daerah-daerah membuat peraturan sendiri untuk memberkati. Jadi, surat ini berangkat dari kebobrokan yang sudah ada. Tidak perlu saling menuduh, gereja siapa itu? Katolik ada, Protestan ada juga. Kebetulan saja di Indonesia kita itu hal ini masih dalam sepi, api dalam sekam, belum berani dibahas. Bukan tidak ada. Dan maka saya bilang ini membongkar hal-hal yang tabu yang untuk kita bahas tapi terjadi. Nah, justru harus sanggup kita menahan malu, rasa bersalah ketika membahas ini. Dikatakan ini bukan hanya soal same-sex perkawinan hubungan sesama jenis saja, bukan. Hal-hal yang irregular, yang nggak biasa, nggak normal hubungannya. Ada itu.
yang tinggal bersama tapi tak normal hubungan itu. Nah, kita buat ini sesi membongkar dosa masing-masing, tapi bukan itu inti video ini. Kan gitu ya. Ada ini yang sedang mendengar video ini misalnya, dalam diamnya menyimpan rahasia tentang kegagalannya untuk hidup suci di hadapan Allah. Karena penyimpangan terkait hidup seksual, terkait seksualitasnya. Ada saja. Nah, ternyata sudah ada kenakalan yang sistemik dengan membuat ritus-ritus yang tak direstui oleh Vatikan tetapi dilakukan di keuskupan. Katolik begitu, ada. Apalagi yang bukan Katolik. Ada. Nah, perlu kehati-hatian dan kebijaksanaan pastoral untuk menghindari segala bentuk skandal yang serius dan kebingungan di antara kaum beriman. Itu perlu. Lalu 35. Oleh karena itu, kepekaan pastoral para pelayan tertahbis hendaknya juga terbina. Apa maksudnya itu? Jeli melihat siapa yang butuh berkat. Kemudian bagaimana berkat ini dilayankan. Sekali lagi, syukur juga dari gereja ada ini. Misalnya saya pastor kan. Saya pastor tak bisa semena-mena. Karena ada surat ini mengatur saya sekarang. Kalau seandainya saya pastor dari sebuah gereja independen, gereja saya, lalu ada pasangan sesama jenis memberikan segepok uang ke saya, mungkin bisa disetir ya. Tapi karena saya di bawah kekuatan dari surat ini, harus saya bina juga kecakapan saya dalam berpastoral, melayangkan berkat. Tak sembarang, karena banyak uangnya saya berkati. Lalu saya memakai kasula biar hebat, warnanya merah. Tak bisa suka-suka. Nah, itu dia. Maka justru syukur ada surat ini. Syukur. Supaya makin teratur dan terdeteksi apa persoalan yang ada. Bukan sembarang surat ini. Ini surat yang berpengaruh untuk miliar orang. Gitu ya. Nomor 36. Berkat, ini saya potong-potong apa yang perlu ya. Berkat itu ada agar tidak menjadi tindakan liturgis atau semi-liturgis yang mirip dengan sakramen. Dihindari kamuflase macam itu. Banyak itu yang bukan Katolik membuat ritus-ritusnya seperti ritus Katolik supaya mendekati yang sah. Terjadi. Nah ini bahkan saya sebagai pastor yang punya kemampuan, kapasitas untuk merayakan liturgi, ketika membuat berkat berkaitan tentang ini, harus menghindari kemiripan dengan perayaan liturgi yang biasa saya buat. Biasa saya buat perayaan itu. Tapi perayaan liturgi maksudnya, Ekaristi, pemberkatan perkawinan, baptis. Tapi terkait berkat ini harus dihindari kemiripan yang membahayakan, yang membingungkan. Pemberkatan ini juga tidak boleh dilakukan dengan pakaian. Maksud saya dengan pakaian yang sesuai dengan perkawinan. Harus berpakaian. Tapi pakaiannya jangan menjadi bingung orang. Ini berkat nikah atau hanya berkat yang khusus itu. Gerak tubuh. Gak usahlah diminta pasangan itu. Sudah jelas-jelas ada dua laki-laki di situ. Meminta berkat berciuman pula. Tidak, bukan itu yang diharapkan. Justru yang di awal tadi, meminta berkat karena membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidupnya. Jadi tak mungkin hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah dilakukan justru dalam berkat. Maka tindakan-tindakan gerak tubuh yang tak pas dihindari. Juga bagaimana cara memberi berkatnya, bagaimana penumpangan tangannya. Inilah kebijaksanaan kepekaan pastoral tadi. Kata-kata rumusan. Bagaimana supaya pasangan? Apakah kita munculkan pasangan supaya orang ini, contoh ya, mau mengatakan hati-hati dengan rumusan yang dipakai. Hal yang sama berlaku ketika pemberkatan diminta oleh pasangan sesama jenis.
Nah ini tadi, ada orang mungkin datang. Jadi ini bukan soal sesama jenisnya sebenarnya, tetapi personanya. Maka andai kata dia datang sendiri, dia diberkati. Andai kata dia datang berdua, diberkati orangnya. Tapi sekali lagi, perhatikan pakaian, gerak tubuh, dan kata-kata. Tidak ada niat. Ini penting, nomor 40. Tidak ada niat melegitimasi apapun. Jadi kalau dikatakan Pope Francis has approved priests to bless same-sex couples. Tidak melegitimasi kekaupelannya. Oh, tapi kan mereka hidup bersama. Bahkan sekali lagi, dengan atau tidak dengan gereja, banyak orang yang sudah hidup bersama begitu. Maka yang aneh bukan gereja ini. Gereja ini sedang bertempur dengan keanehan itu. Jadi kalau kita mau lebih terbuka melihat, bukan gereja yang sekarang ini aneh. Dunia kita makin aneh. Makin aneh. Dan gereja ingin masuk ke dunia yang aneh itu. Dan ini salah satu pertempurannya ya. Syukur ini gereja berani bertempur dengan surat ini. Tidak melegitimasi apapun, melainkan membuka hidup seseorang kepada Allah untuk meminta bantuannya ini, justru masuk ke kedalaman kasus itu. Tidak dengan serta buang ke laut. Pergi kalian, laknat. Neraka jahanam untuk kalian. Siapa lagi harapan mereka untuk menyelamatkan mereka kalau bukan gereja? Siapa lagi? Keluarganya sudah membuang dia. Contoh. Untuk kasus kita ya. Masalahnya di Eropa ini misalnya, keluarganya menerimanya. Maka tak ada gereja. Buat apa? Orang dia dicintai kok. Dicintai pasangannya, dicintai keluarganya, masyarakat. Maka gereja harus masuk ke urusan itu. Dengan berkata tak pas yang kamu buat, tapi dengan cara yang pas. Gitu ya. Dan juga memohon Roh Kudus agar nilai-nilai Injil dapat dihayati dengan lebih setia. Lain kali kita coba buat video lain tentang ini. Semoga ya. Ciao.